Perkenalkan, nama saya Farel Haidar Rafli. Saya dari kelas IPTD kelompok 1 dengan NIM 230 101 181 401 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Komoditas yang akan digunakan kali ini yaitu ayam. Usaha breeding farm ayam merupakan usaha yang tidak hanya melakukan penetasan dari day old chicken, tetapi dalam mendirikan usaha ini harus memikirkan agar kegiatan usaha ini dapat terus berlanjut atau kontinuitas. Selain itu, tidak hanya menjaga kualitas produk DOC yang dipasarkan, usaha ini juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas DOC yang akan dipasarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan heritabilitas, yaitu tingkat kemampuan induk dalam menurunkan satu sifat. Setelah itu, melakukan perhitungan korelasi genetik, yaitu tingkat hubungan sifat satu dengan sifat lainnya, dan repeatabilitas, yaitu tingkat pengulangan produksi sebelumnya dengan produksi berikutnya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menghitung heritabilitas dari indeks bentuk telur, bobot telur, serta korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Manfaat dari praktikum ini yaitu mampu melakukan perhitungan heritabilitas serta korelasi genetik dari IBT dan bobot telur. Selain itu agar mampu menghitung repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas sehingga produktivitasnya tetap terjaga. Pada kali ini akan melakukan perhitungan melalui data berikut. Data produksi telur ayam berikut berasal dari 5 pejantan dan setiap pejantan mengawini 5 betina. Yang pertama, kita akan menghitung nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1. Berikut rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1. Untuk menghitung heritabilitas dapat dimulai dengan menghitung faktor koreksi atau biasa dikenal dengan FK. Rumus FK yaitu FK sama dengan dalam kurung Y titik pangkat 2 dibagi N titik. Jumlah kuadrat antara pejantan atau JKS. JKS memiliki rumus yaitu JKS sama dengan sigma I YI titik pangkat 2 per NI min FK. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus yaitu JKW sama dengan sigma I sigma K YIK pangkat 2 dikurangi sigma I YI titik pangkat 2 per NI. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus yaitu DBS sama dengan S min 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu DBW sama dengan N titik min S. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus yaitu KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW memiliki rumus yaitu KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan juga dikenal dengan ragam W. Ragam W memiliki nilai sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau dikenal dengan ragam S memiliki rumus yaitu ragam S sama dengan dalam kurung KTS dikurangi KTW dibagi K. Heritabilitas atau dikenal dengan H pangkat 2 memiliki rumus yaitu H pangkat 2 sama dengan 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W, dan hasil dari perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur 1 yaitu 0,207. Berikut daftar sidik ragam dari perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur 1. Heritabilitas merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan induk menurunkan salah satu sifat pada keturunannya. Nah, dari perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur 1 didapat hasil yaitu 0,207 yang artinya tingkat sifat yang dapat diturunkan induknya yaitu sebesar 20,7%. Hasil tersebut tergolong sedang. Yang kedua, kita akan menghitung heritabilitas dari bobot telur 1.
Berikut rekapitulasi data dari heritabilitas bobot telur 1. Untuk menghitung heritabilitas dapat dimulai dengan menghitung faktor koreksi atau biasa dikenal dengan FK. Rumus FK yaitu FK sama dengan dalam kurung Y titik pangkat 2 dibagi N titik. Jumlah kuadrat antara pejantan atau JKS. JKS memiliki rumus yaitu JKS sama dengan sigma I YI titik pangkat 2 per NI min FK. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus yaitu JKW sama dengan sigma I sigma K YIK pangkat 2 dikurangi sigma I YI titik pangkat 2 per NI. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus yaitu DBS sama dengan S min 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu DBW sama dengan N titik min S. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus yaitu KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW memiliki rumus yaitu KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan juga dikenal dengan ragam W. Ragam W memiliki nilai sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau dikenal dengan ragam S memiliki rumus yaitu ragam S sama dengan dalam kurung KTS dikurangi KTW dibagi K. Heritabilitas memiliki simbol yaitu H pangkat 2. Heritabilitas memiliki rumus yaitu H pangkat 2 sama dengan 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Hasil dari perhitungan heritabilitas bobot telur 1 yaitu minus 0,4824. Berikut daftar sidik ragam dari hasil perhitungan heritabilitas bobot telur 1. Hasil perhitungan heritabilitas bobot telur 1 yaitu minus 0,4825. Nilai tersebut tidak sesuai rentang yaitu 0 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu faktor lingkungan, kesalahan pengambilan data, maupun faktor seleksi. Yang ketiga, kita akan menghitung korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Berikut rekapitulasi data korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Perhitungan pertama dari korelasi genetik dimulai dari faktor koreksi atau dikenal dengan FK. Rumus dari FK yaitu dalam kurung X titik dikali dalam kurung Y titik dibagi N titik. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS memiliki rumus yaitu sigma I XI titik dikali YI titik dibagi NI dikurangi FK. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW memiliki rumus yaitu sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik dikali YI titik dibagi NI. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus yaitu DBS sama dengan S min 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu DBW sama dengan N titik min S. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS memiliki rumus yaitu JHKS dibagi DBS. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumus dari HKRW yaitu JHKW dibagi DBW. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau kovarian W. COV-W memiliki nilai yang sama dengan HKRW. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S. COV-S memiliki rumus yaitu HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Korelasi genetik atau RG.
RG memiliki rumus yaitu 4 dikali kovarian S dibagi akar 4 dikali ragam SX dikali 4 dikali ragam SY. Hasil dari perhitungan korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 yaitu minus 0,72. Berikut daftar sidik rekam hasil perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan salah satu sifat genetik dengan sifat genetik yang lainnya. Rentang dari korelasi genetik yaitu dari minus 1 hingga 1. Nilai dari korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1 yaitu minus 0,72, yang artinya tidak ada korelasi antara IBT1 dan bobot telur 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat pula hubungan antara sifat tersebut. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik salah satunya yaitu kesalahan dalam pengambilan data. Yang keempat, kita akan menghitung repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Berikut rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Repeatabilitas memiliki simbol R. Repeatabilitas antar kelas memiliki rumus yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N tutup kurung dibagi akar buka kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X baru dikuadratkan dibagi N tutup kurung dikali buka kurung sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y baru dikuadratkan dibagi N tutup kurung. Hasilnya yaitu minus 0,315. Rentang repeatabilitas yaitu 0 hingga 1. Hasil repeatabilitas antar kelas IBT yaitu minus 0,315. Nilai tersebut di luar standar akibat adanya kesalahan dalam pengambilan data. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas seperti faktor lingkungan dan pengambilan data. Yang terakhir yaitu perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Berikut rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Perhitungan repeatabilitas dalam kelas dimulai dari menghitung faktor koreksi atau dikenal dengan FK. Rumus dari FK yaitu dalam kurung Y titik-titik baru dipangkatkan 2 dibagi M titik. Jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB memiliki rumus yaitu JKB sama dengan sigma I Y titik pangkat 2 dibagi MI dikurangi FK. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus yaitu JKW sama dengan sigma I sigma J YIJ pangkat 2 dikurangi sigma I YI titik pangkat 2 dibagi NI. Derajat bebas antar individu atau DBB. DBB memiliki rumus yaitu N-1. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu N dikali dalam kurung MI-1. Kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB memiliki rumus yaitu JKB dibagi DBB. Kuadrat tengah antar pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki rumus yaitu JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W. Ragam W memiliki nilai yang sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B. Ragam B memiliki rumus yaitu KTB dikurangi KTW dibagi K1. Repeatabilitas dalam kelas memiliki simbol R dengan rumus R sama dengan ragam B dibagi ragam B plus ragam W. Hasil perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur yaitu 0,57. Berikut daftar sidik ragam dari perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Hasil repeatabilitas bobot telur yaitu 0,57, artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi berikutnya sebesar 57% dan nilai tersebut tergolong tinggi.
nilai replikabilitas yang semakin mendekati 1, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan untuk mengulangi hasil produksi tersebut. Faktor yang mempengaruhi nilai replikabilitas yaitu seperti faktor lingkungan dan pengambilan data. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa nilai dari heritabilitas IBT1 yaitu sebesar 0,207 yang artinya kemampuan induk dalam menurunkan suatu sifat kepada keturunannya yaitu sebesar 20,7%. Sedangkan nilai heritabilitas dari bobot telur 1 yaitu sebesar minus 0,4825. Nilai yang tidak sesuai rentang tersebut diakibatkan adanya kesalahan dalam pengambilan data. Sedangkan nilai korelasi genetik dari IBT1 dan bobot telur 1 yaitu sebesar minus 0,72. Nilai tersebut membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara kedua sifat tersebut. Nilai replikabilitas antar kelas dari IBT yaitu sebesar minus 0,315. Nilai tersebut tidak sesuai standar akibat dari kesalahan dalam pengambilan data. Berikutnya yaitu ada nilai replikabilitas dalam kelas dari bobot telur yang hasilnya yaitu sebesar 0,57 yang artinya kemampuan pengulangan produksi sebelumnya dengan produksi berikutnya yaitu sebesar 57%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.